Relax lo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita konten lagi guys bersama Bang Pai. Dulu nih beliau ini orang yang lumayan viral di Pontianak pada masanya. Dulu tuh belum ada kata viral tuh. Belum ada kata viral. Dulu tuh apa ya? Terkenal tapi belum ada media sosial yang segencar ini gitu ya. Sama kurang lebih kayak Nabi Ibrahim lah, belum ada sosmed, belum ada apa, tapi terkenal ke seluruh itu kan. Nah, buku apa Bang yang antarkan abang terkenal waktu itu? Oh, jadi kalau ceritanya tuh saya pulang dari Jogja itu 2005. Nongkrong dengan teman-teman seniman, lalu bikin buku. Nah, pas saya bikin buku tuh saya ke sekolah-sekolah. Nah, ke sekolah-sekolah. Bisa jadi orang banyak kenal saya tuh karena cakupan saya tuh ramai kan. Kalau udah masuk sekolah tuh kan, saya tuh pernah di Singkawang tuh satu sekolah dikumpulkan di lapangan 800 orang gitu. 800 satu sekolah. Jadi kan nanti mereka tamat sekolah kan jadi kenal dengan saya. Oh ini Bang, ini abang yang pernah isi. Jadi yang dulu pernah ke sekolah kami, gitulah orang-orang. Jadi 2005, 2006 sampai kurang lebih 5 tahun tuh saya ke sekolah terus. Sekolah kampus nggak berhenti. Itu punya program kampanye baca tulis, mengajarkan orang membaca dan menulis. Nah, ending itu ngajak orang bikin buku. Ya itu lumayan populer sebenarnya. Ya sekali lagi bukan karena saya ini lihai, tapi karena saya banyak ketemu orang ya. Dan jadi orang terkenal. Waktu itu belum banyak ramai. Penulis gitu ya. Iya. Nah, jadi kayak termasuk Asabiqunal Awalun penulis di Kalbar. Sampai waktu itu saya bikin buku judulnya Pontianak Teenager Undercover. Nah, Pontianak Teenager Undercover ini itu ada kronologisnya kenapa saya menulis buku itu gitu. Ada strong why-nya. Ya, jadi ketika 2005 saya berkawan dengan anak-anak SMA itu, mereka kan menulis cerpen, menulis puisi, curhat dengan saya kan. SMS dulu waktu itu, belum ada WA kan, masih SMS. Betul. Bang Pai, sore ini kemana? Kita pergi makan es krim yuk, atau zaman dulu tuh apa ya? Ini kameranya masih ya. Zaman dulu tuh bukan warung kopi. Warung kopi ada tapi anak-anak SMA nih Pop Ice. Es teler zaman dulu tuh. Putra mungkin masih belum ada lah kan. 2005 berapa umurmu? 2005 baru lahir Bang. 2005 baru lahir. Dan 2005 tuh saya udah berkawan dengan anak-anak SMA di tempat tongkrongan mereka itu sambil cerita soal kepenulisan. Nah, mereka ini menulis puisi, menulis cerpen yang tidak jauh dari cinta lah, pacaran kan, aku mengagumimu, macam-macam lah kalimat-kalimat kan, kekasih tercinta. Saking seringnya saya mendapat cerpen-cerpen atau puisi-puisi seperti itu, saya tanyalah ke mereka, sejak kapan pacaran? Nah, itu pertanyaan awal saya dulu. Ingat saya. Malu-malu jawabnya kan, ada yang bangga, ada yang malu-malu gitu lah. Nah, tapi sebagian besar di antara mereka itu di warga Pontianak ini, anak sekolahnya rata-rata sudah mengalami pacaran semenjak SMP. Dari SMP itu udah pacaran? Tahun 2005 tuh? Waktu itu tahun 2005. Kalau saya baru lahir. Sekarang mungkin udah lebih ini kali, ya lebih awal lagi ya, karena medianya lebih banyak. Sudah SD pun ada juga yang pacaran. Nah, tentunya saya kaget kan, kenapa? Karena di zaman saya SMA pun ada orang pacaran tapi enggak semasif apalagi sekarang kan. Nah, lalu inilah semakin dan saya sudah punya informasi sebelumnya karena saya dari Jogja. Saya dapat informasi 90% lebih ada penelitian tuh mahasiswi Jogja tidak perawan pada waktu itu ya. Lalu ada buku di Jakarta tulisan Muammar MK kalau saya tidak salah, judulnya Jakarta Undercover. Artinya mengungkap problem-problem masyarakat lah, khususnya di bidang ini nih, di bidang perzinahan. Bidang perzinahan dan percintaan gitu ya. Percintaan dan perzinahan satu paket gitu ya. Saya tanya lah tuh, ngapain Jak selama ini pacaran?
Setiap orang tidak peduli laki, tidak peduli perempuan ya. Kadang-kadang kan saya ketemu laki, anak-anak laki-laki ini jawabannya lebih berani daripada anak-anak perempuan. Tapi sesungguhnya mereka sama aja aktivitas mereka kan, aktivitas laki perempuan kan itu kan. Pacaran. Cuma ada yang tidak jujur atau bilang gini, bang saya sih tidak pernah, tapi kalau kawan saya ada, nah gitu tuh. Nah hasil wawancara tak resmi tersebut saya tulis jadi buku. Judulnya Pontianak Teenager Undercover. Sub judulnya tuh, benarkah perilaku remaja di Pontianak sudah sedemikian mengerikan? Sampai diserang ya waktu itu. Ya karena bukunya tidak berdasarkan data kan. Memang saya mengakui buku itu bukan berdasarkan, not based on data, tapi based on pengalaman saya dengan mereka tuh. Ketemu mereka. Jadi tidak ada berapa persen orang menurut metode penelitian, tidak ada. Itu memang dengan metode penulisan sastrawi, karena saya basic penulisan saya sastra kan, ya bercerita gitu. Nah, diseminarkan lah buku itu di beberapa kampus di luar kota, di seminar pendidikan. Nah, di antara mereka tuh ada yang menyerang tuh maksudnya karena buku ini tidak berdasarkan data, tidak ilmiah dan segala macam. Tapi abang mengakui bahwasanya ini bukan penelitian. Saya mengakui di awal buku itu tertulis bahwa ini bukan ilmiah, bukan ilmiah gitu. Ini hanya pengalaman saya ketemu dengan anak remaja, dan inilah yang saya jumpai. Nah, kalau memang ada yang membantah itu, ya silahkan bikin tulisan serupa dengan data. Ya, waktu itu jawaban saya gitu. Tapi tidak juga. Tidak juga. Nah, tapi setelah itu kan tahun 2008, banyaklah orang kenal saya ya. Kalau Putra tadi bilang populer, ya sebenarnya tidak populer amat, tapi orang tuh lumayan tahu. Saya mulai diundang di beberapa tempat. TV juga. TV. Jadi selain jadi narasumber kepenulisan, jadi narasumber remaja. Ya, kira-kira itu kalau proses awal saya di Pontianak itu kayak gitu. Nah, oke, bentar kita benerin kamera dulu. Oke guys, jadi ini jalannya agak jedak-jeduk. Nanti kita belok kanan ya bang, biar aman kan? Boleh. Nanti setelah ini baru tanya, habis itu ngapain Bang Pai gitu kan? Kan pertanyaannya boleh lah gitu kan? Iya, kan bisa diedit. Iya. Jadi habis itu ngapain lagi tuh Bang Pai? Nah, jadi itu kan saya di Pontianak tuh 2005 sampai 2008, kurang lebih efektifnya 3 tahun itu. So, saya gerilya dari sekolah ke sekolah memang. Pertemanan anak remaja itu kenapa saya bilang efektif? Karena tidak ada hari tanpa ke sekolah. Keluar kota, datang melobi sekolah itu. Seluruh Kalbar nih sudah saya jajaki kecuali Kabupaten Kapuas Hulu sama Kabupaten Nangapino, Melawi. Apa tuh, terlalu jauh? Terlalu jauh, dan pada waktu itu memang saya kan pakai motor kemana-mana kan. Aksesnya masih sulit. Jadi ke Sintang tuh saya pakai motor. Pakai motor. Pernah ke Sintang pakai motor, pernah juga pakai bis. Kemudian Kayung Utara 1 bulan saya di sana. Itu pindah-pindah sekolah tuh. Anak bujang namanya kan. Pengembara lah saya. Nah, itu kurang lebih sampai 2008 Pontianak Undercover itu saya juga masih. 2009 mulai berteman dengan, karena saya banyak kan teman-teman tuh wartawan, teman-teman saya. Betul. Orang-orang barat, jadi kawan-kawan saya, orang-orang LSM yang ada di Kalbar nih. Nah, sampai pada tahun 2010 saya berangkat ke Bulgaria. Ke Eropa. Nah, ke Eropa. Tapi nyampe ke Perancis juga nggak? Enggak, saya nggak sampai Perancis. Cuma Bulgaria, Belanda, Spanyol, Portugal. Itu 4 negara yang saya datangi di Eropa. Dan branding saya berubah. Kayak branding. Dari penulis jadi traveler gitu. Zaman itu belum ada sih istilah branding. Apa sih namanya ya? Ya profil saya itu penulis. Awalnya penulis, ya orang masih memanggil saya penulis, masih kenal saya sebagai penulis, tapi juga sebagai traveler. Nah, tulisan saya juga berubah. Setelah itu nulis tentang perjalanan. Saya mulai jarang menulis sastra, walaupun masih ya 1-2 puisi masih saya tulis. Tapi enggak seintens dulu. Dulu kan saya rajin nulis puisi, menerbitkan buku puisi. Oh, puisi juga abang main? Saya penulis puisi, saya penyair dulu. Era itu. Sekarang saya nulis puisi pusing banget saya. Udah anak 3 ya, pusing. Pernah lah saya duduk di suatu masa yang hari-harinya tuh sibuk dengan diksi. Jadi main kata-kata, majas, metafor tuh akrab lah saya dengan gitu-gitu zaman dulu. Nah, habis itu saya menulis perjalanan, catatan perjalanan, buku Sepok lah yang Sepok. Menurut saya fenomenal di masanya ya.
karena buku itu ditulis dalam bahasa Melayu, kemudian cerita tentang traveling ke luar negeri, isinya lucu, orang pun minat gitu. Nah, buku Sepo 1, 2, 3 Sampai 3 spot je. iya, buku Sepo 3. Jadi perjalanan saya kan tidak langsung, bukan turis saya nih. Jadi menetap, saya ini mukim. Visa saya itu namanya visiting friends. Visiting 90 hari. Jadi 90 hari saya di situ tuh. Lalu saya balik, berangkat lagi 90 hari, balik berangkat lagi 90 hari. Jadi cukup lama saya di sana. Bukan turis yang 30 hari berpindah-pindah negara, bukan. Jadi Dan duitnya tidak sebanyak itu juga ya. Iya, saya tidak punya duit juga. Nah, itu saya mengalami benturan pemikiran lah. Kan saya dari Jogja dulu akrab dengan pemikiran kan, mahasiswa. Tidak seperti di Pontianak waktu itu ya. Pontianak waktu itu belum banyak muncul pemikiran-pemikirannya yang seluas Jogja waktu itu ya. Iya, betul. Terus pindah ke Eropa makin banyak lagi pemikiran baru muncul gitu. Kan gini, ketika di Jogja kan baca buku. Baca buku. Tentang liberalisme, tentang macam-macam tuh lah kan. Itu kan cuma lewat tekstual ya kan. Lalu adalah mungkin orang-orang yang berasal dari beda-beda provinsi kan, kota pelajar kan Jogja. Jadi ada kebebasan di sana, ada sosialisme, ada macam-macam lah. Nah, tapi ketika sesampainya saya di Bulgaria, itu saya berhadapan langsung, bukan lagi teks tapi di Jogja itu baru teksnya doang. iya, hidup bebas di Jogja tapi tak sebebas kehidupan Eropa kan. Iya. Jadi ya saya menyaksikan orang-orang mabuk di jalan raya, enggak masalah pakai ganja, enggak apa-apa gitu. Itu saya saksikan gitu. Saya ketemu langsung dengan dunia yang seperti itu. Sebebas itu Eropa waktu abang datang. Iya, jadi dilematis juga mereka. Maksudnya mereka punya posisi profesor, doktor misalnya kan, atau dosen atau apa, malam minggu mabuk. Itu tuh enggak masalah bagi mereka hal-hal yang seperti itu tuh. Padahal profesor, doktor gitu kan. Padahal mereka yang meneliti bahwasanya alkohol tuh mengandung tidak bagus untuk kesehatan. Nah, di dalam strata sosial masyarakat mereka tetap orang yang dianggap gitu. Kalau dalam Islam kan enggak kan. Dalam Islam itu kemaksiatan tak dianggap. Maksudnya kemaksiatan tuh tempatnya ya neraka di akhirat kan gitu. Tapi kok dalam Islam tuh kan inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling baik di antara kalian tuh yang paling bertakwa kepada Allah gitu kan. Iya, seperti itu. Ini lihat mana nih? Kiri ya? Kita kanan. Ke veteran. Oh iya. Nah, itu tapi fase itu saya lewati. Fase Eropa cukup lama lah, 2010, 2011, 2012. Lalu kemudian 2012 itu saya pulang dari Spanyol kalau tidak salah. Spanyol balik ke Belanda, balik ke Indonesia. Kemudian selanjutnya fase Asia Tenggara. Ke ASEAN. Backpacker saya, backpacker. Nah, ini baru saya betul-betul traveler. Tak kenal orang, hajar-hajar ya pergi ke satu tempat. Iya, kalau kemarin kan masih kenal orang. Kemarin kenal orang. Kemarin kan visiting friend, mengunjungi teman. Sekarang ini betul-betul backpacker. Betul-betul diantar-antar gitu. Betul-betul musafir ya. Beli tiket ke Kamboja misalnya kan. Saya beli tiket pesawat ke Kamboja. Di Kamboja tuh saya tak tahu mau ngapa, mau kemana ya. Tapi gerak ya lo. Tapi ada kawan-kawan komunitas traveling kan. Komunitas traveling ya, kita koneksi kita dari situ. Kenal lah orang satu, dibawa ke kemana. Ketika backpacking di Asia Tenggara itu saya bertemu dengan realitas yang luar biasa mengejutkan gitu ya, realitas kapitalisme lah maksudnya. Jadi agak berat sih kalau ngomong soal ini nih. Karena emang dunia hari ini kan ya kapitalismenya tinggi sekali. Contoh di Kamboja. Di Kamboja itu nama kotanya tuh Siem Reap. Nama kotanya Siem Reap. Itu di situ tuh ada Angkor Wat. Angkor Wat itu apa? Candi. Candi masuk terkenal tuh ya? Tempat syutingnya film istrinya Brad Pitt dulu, siapa namanya? Inilah, saya kurang suka nonton film kan, intinya terkenal lah, itu tuh warisan dunia lah, intinya terkenal lah. Jadi karena di situ ada Angkor Wat kayak Borobudur di Indonesia. Jadi di Indonesia Borobudur. Wisatawan tuh datang ke situ. Karena banyak turis, maka dibikinlah komplek tempat turis para backpacker, namanya Pub Street. Pub Street. Di situ ada hotel banyak sekali, ada pub, ada diskotik banyak sekali, ada restoran banyak sekali, ada alkohol banyak sekali, ada. Dan seolah-olah ini jadi tempat yang begitu modern. Nah, kalau Bali itu Legian, kira-kira gitu.
situlah turis sama macam-macam lah situ kan. Orang mabuk, orang apa. Nah, realitas yang saya temui itu 30 tak sampai 30 menit dari Pub Street itu keluar kota sedikit gitu. Itu langsung ketemu dengan realitas kemiskinan Kamboja yang mengerikan. Ya miskinnya parah sekali gitu. Iya betul. Dan mereka kerjanya di wilayah Pub Street itu, sebagian tuh kerja di pub, jadi penjaga bar, jadi waitress, jadi macam-macam lah. Mereka kerja di hotel atau apa. Kenapa saya bilang realitas kemiskinan yang begitu mengerikan? Karena waktu itu tuh tahun 2013 kayaknya, 2012 atau 2013. Di kampung itu saya ketemu dengan perkampungan gitu kan. Tak ada WC. Rumah mereka itu tak ada WC. Lah, berarti kayak the dark age-nya Eropa waktu Islam lagi bangkit-bangkit. Jadi gitu. saya tanya lah kan, kalau kebelet saya nanya ke orang Australia yang dia orang aktivis NGO yang ngurusi mereka tuh. Saya tanya, jadi kalau kebelet kemana? Ya, bawa linggis ke lapangan gali. Nah gitu. Sejorok itu berarti. Iya. Jadi mereka mengupayakan buang airnya itu malam hari. Nah, gitu. Supaya tidak kelihatan kan. Tapi kalau terpaksa siang hari ya cuman. Ya terpaksa siang hari gitulah. Keluar cari lapangan. Sampai separah itu. Nah, waktu itu saya datang ke rumah itu, orang Australia itu membantu membikinkan. Oke guys, jadi beloknya terlalu tajam. Oke, lanjut Bang. Waktu saya datang ke rumah itu bersama aktivis Australia itu, dia sedang ada program membikinkan WC di rumah keluarga tersebut gitu. Nah, keluarga itu ada WC lah kan karena dibantu orang Australia kan, tapi keluarga yang lain tak ada. Berarti sebanyak itu tuh satu WC yang Abang temui gitu. Ya sepengetahuan saya ada rumah yang punya WC satu, tapi sebagian besar tuh tak ada di kampung itu tuh. Mungkin di rumah yang lain, kalau kita pergi ke jalan raya misalnya, mungkin ada, tapi di wilayah itu tuh tak ada. Jadi kan saya pikir ini nih 2012. Udah maju loh. Di rumah saya Android udah ada gitu itu kan. Udah orang udah pakai WA dan segala macam. Di situ tak ada. Dan tidak hanya Kamboja. Realitas yang lain tuh misalnya kabel listrik berserabutan tuh. Wah, itu luar biasa tuh. Di Vietnam, di Kamboja, kalau keluar kota tuh nengok tata kotanya tuh semerawut sekali. Jadi, nah itu sampai kemudian saya merasa ini karena kapitalisme. Jadi, saya pernah belajar soal itu waktu di Jogja dulu. Kemudian saya bertemu dengan realitas seperti ini. Wah, ini tak boleh belok nih. Belok ke sini ke kiri. Kita lewat ini apa namanya, jalan yang sebelah hotel tuh. Siam kah? Nah, iya. Siam. Nah, jadi ya ketemu kayak gitu. Ini aman, enggak jatuh. Nah, kira-kira gitu Putra. Maksudnya perjalanan saya nih, proses hidup saya nih, SMA, tamat SMA ke Jogja, pulang dari Jogja saya jadi penulis di Kalbar. Nah, penulis ecek-ecek lah ya, penulis boleh lah dibilang penulis, walaupun sebenarnya beban itu berat bagi saya karena sekarang ini saya tak banyak bikin karya-karya tulis. Terus setelah jadi penulis itu saya jadi traveler. Nah, saya kemudian bertemu dengan realitas yang lain. Gitu. Apa lagi yang perlu saya ceritakan? Bentar. Bentar.